Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 akan sedikit menjelaskan materi mengenai demokrasi Indonesia yang beranggotakan saya sendiri, Nisa Pratiwi, dan 4 anggota lainnya, yaitu Marsha Putri Aprilia, Maisha Vina Putri Soekardi, Isni Nuryanil Haq, dan juga Neng Risa Fuji Utami. Untuk poin presentasi yang akan dijelaskan, yang pertama yaitu mengenai pengertian demokrasi, yang kedua yaitu mengenai sejarah demokrasi, yang ketiga yaitu bentuk demokrasi, dan yang terakhir yaitu perkembangan demokrasi. Untuk yang pertama mengenai pengertian demokrasi akan dijelaskan oleh Marsha. Pengertian demokrasi. Secara etimologis, demokrasi berasal dari Yunani, yaitu demokratia, yang terdiri dari dua kata, yaitu demos yang berarti rakyat, kartos atau kartien yang berarti kedaulatan atau pemerintahan. Secara harfiah, demokrasi berarti suatu bentuk pemerintahan di mana kekuasaan atau kedaulatan ada di tangan rakyat. Dengan kata lain, rakyat dilibatkan dalam setiap aspek kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan berkenegaraan. Demokrasi menurut para ahli, Aristoteles, demokrasi adalah suatu negara kebebasan karena melalui kebebasanlah setiap warga negara bisa saling berbagi kekuasaan di dalamnya. Yang kedua, Abraham Lincoln, democracy is government of the people, by the people, and for the people. Yang ketiga, Muhammad Hatta, demokrasi sebagai sebuah penggeseran dan penggantian kedaulatan raja menjadi kedaulatan rakyat. Untuk yang selanjutnya yaitu mengenai sejarah demokrasi Indonesia. Yang pertama, sejarah demokrasi Indonesia yaitu penerapannya ada di periode parlementer yang pada tahun 1955 sampai 1959. Pada periode ini merupakan awal perkembangan demokrasi di Indonesia. Namun sayangnya demokrasi pada periode ini tidak mempunyai modal yang cukup, baik dalam teori, konsep, maupun praktik. Demokrasi pada periode ini hanya menjadi pemersatu dan alat gabungan antar suku dan bangsa yang beragam di Indonesia untuk dapat menjadi suatu bangsa. Demokrasi parlementer ini ternyata kurang cocok diterapkan di Indonesia karena dalam prosesnya timbul banyak pemecahan konflik dan partai-partai politik yang mendominasi sehingga demokrasi parlementer ini digantikan menjadi demokrasi terpimpin. Selanjutnya yaitu ada demokrasi terpimpin atau Orde Lama pada tahun 1959 hingga 1965. Ciri-ciri demokrasi ini adalah dominasi politik presiden dan berkembangnya pengaruh komunis dan peranan tentara atau dalam panggung politik nasional. Dalam penguasaan politik presiden ini pada saat itu terbukti melahirkan tindakan ataupun kebijakan yang menyimpang dari ketentuan Undang-Undang Dasar 1945. Misalnya, pada tahun 1960, Presiden Soekarno membubarkan Dewan Perwakilan Rakyat ataupun DPR, padahal dalam hal ini Presiden tidak memiliki wewenang. Namun sejak pada tahun 1959 dikeluarkan Dekret Presiden. Setelah itu banyak penyimpangan konstitusi oleh Presiden atas dasar dominasi kekuatan politik Presiden dari sistem demokrasi terpimpin Soekarno yang berakibat pada kesatuan politik ideologis antara PKI dan TNI yang dikenal dengan Gerakan 30 September 1965 atau disebut juga dengan G30 SPKI. Selanjutnya yang ketiga yaitu ada demokrasi Pancasila atau Orde Baru pada tahun 1965 hingga 1998. Pada masa pemerintahan Presiden Soeharto yang disebut juga dengan Orde Baru. Dan pada Orde Baru ini merupakan kritik terhadap
periode sebelumnya, yaitu demokrasi Pancasila. Pada periode ini, secara garis besar, menawarkan 3 komponen demokrasi. Yang pertama adalah menegakkan kembali asas-asas negara hukum dan kepastian hukum. Yang kedua yaitu mengutamakan kehidupan yang layak bagi semua warga negara. Dan yang ketiga yaitu ada pengakuan dan perlindungan HAM, peradilan yang bebas dan tidak memihak. Namun, ternyata tawaran-tawaran demokrasi Pancasila hanya retorika politik ataupun seni manipulatif belaka, sehingga terjadi ketidakdemokrasian penguasaan pada Orde Baru ini. Dan yang keempat atau yang terakhir yaitu masa Orde Baru ataupun reformasi pada tahun 1998 hingga sekarang. Dalam periode ini, tuntutan rakyat mengenai pelaksanaan demokrasi dan HAM harus lebih berdiri. Tuntunan ini berasal dari lengsernya Presiden Soeharto yang menjabat sekitar 30 tahun lamanya dengan demokrasi Pancasilanya. Dalam periode ini, cita-cita dari demokrasi yaitu menjunjung tinggi HAM dan menjadi tantangan utamanya, sehingga dalam periode ini banyak terjadinya perombakan, baik secara aturan fungsi dan kebijakan yang lainnya. Demokrasi pada Orde Baru atau era reformasi ini erat kaitannya dengan pemberdayaan masyarakat dan penegakan HAM secara sungguh-sungguh, serta mengembalikan kedaulatan sepenuhnya kepada rakyat. Dan yang selanjutnya bentuk demokrasi. Yang seperti kalian lihat di sini ada demokrasi langsung dan secara tidak langsung. Demokrasi langsung itu di mana rakyat berperan langsung serta aktif dalam mempengaruhi keputusan pemerintah. Dan sedangkan demokrasi tidak langsung, demokrasi ini di mana kekuasaan rakyat atau peran rakyat dapat diwakilkan, tetapi tetap kekuasaan tertinggi ada di tangan rakyat. Demokrasi menurut para ahli, yang pertama itu ada demokrasi perwakilan dengan sistem referendum, yang kedua ada demokrasi perwakilan dengan sistem parlementer, yang ketiga ada demokrasi perwakilan dengan sistem kekuasaan, dan yang keempat demokrasi perwakilan dengan sistem referendum dan inisiatif rakyat. Dan berikut macam-macam demokrasi berdasarkan prinsip ideologi. Yang pertama demokrasi liberal. Demokrasi liberal adalah demokrasi yang mengedepankan ideologi atas kebebasan individu setiap warga negaranya. Yang kedua, demokrasi rakyat, yaitu demokrasi yang lebih mengedepankan kepentingan negara dibanding individu. Dan yang ketiga, ada demokrasi Pancasila, yakni sistem demokrasi yang dilakukan berdasarkan nilai-nilai luhur yang terkandung dalam Pancasila. Lalu, perkembangan demokrasi di Indonesia dapat dibagi dalam 4 bagian, yaitu yang pertama, periode 1945 sampai 1959. Pada periode ini disebut revolusi kemerdekaan. Pada masa demokrasi parlementer yang menunjukkan demokrasi parlemen serta partai-partai. Pada masa ini, kelemahan demokrasi parlementer memberi peluang untuk dominasi partai-partai politik dan DPR. Pelaksanaan demokrasi baru terbatas pada berfungsinya pers yang mendukung revolusi kemerdekaan. Adapun elemen-elemen demokrasi yang lain belum sepenuhnya terwujud karena situasi dan kondisi yang tidak memungkinkan. Fungsi partai politik pada masa ini yang paling utama adalah ikut serta memenangkan revolusi kemerdekaan dengan menanamkan kesadaran untuk bernegara serta menanamkan semangat arti penjajahan. Pada periode ini terjadi 2 kali pergantian undang-ungang. Yang pertama, pergantian UUD 1945 dengan konstitusi RIS. Dalam tenggat waktu ini, bentuk negara kita berubah dari kesatuan menjadi serikat. Dan sistem pemerintahannya pun berubah yang tadinya presidensial menjadi avasi parlementer atau demokrasi liberal. Yang kedua, pergantian konstitusi RIS dengan Undang-Undang Sementara 1950
Bentuk negara ini kembali berubah menjadi negara kesatuan dan sistem pemerintahannya menjadi parlementer. Yang kedua, periode 1959 sampai 1966. Demokrasi yang terjadi pada periode ini adalah demokrasi yang terpimpin. Pada masa ini ditandai dengan dominan presiden, terbatasnya peran partai politik, dan perkembangan pengaruh partai komunis di Indonesia. Pada masa ini, kedudukan presiden adalah sebagai kepala negara sekaligus kepala pemerintahan. Presiden memegang penuh atas kebijakan negara dan menunjuk serta berhak memberhentikan menteri dalam kabinet. Sistem ini berlaku sejak dikeluarkannya Dekrit Presiden 15 Juli 1959. Ciri-ciri demokrasi terpimpin yaitu didominasi presiden, terbatasnya peran partai politik, meluasnya peran militer sebagai unsur politik, dan berkembangnya pengaruh Partai Komunis Indonesia. Pada periode ini menggunakan sistem presidensial, yaitu kedudukan presiden sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan, dan para menteri bertanggung jawab kepada presiden. Adapun kelemahan pada periode ini yaitu lemahnya peranan partai politik, jaminan hak-hak negara masih lemah, dan terbatasnya kebebasan sehingga banyak media sosial yang gagal terbit. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Isni. Baik, pada periode 1966 sampai 1998, masa demokrasi Pancasila Orde Baru, pada ini sudah mulailah sejarah masa demokrasi Pancasila. Namun terdapat sedikit penyimpangan akibat salah pengertian terhadap hakikat sila keempat sehingga menganggap bahwa Pancasila hanya mengutamakan aktivis di lembaga eksekutif saja. Inilah yang menyebabkan bahwa masa periode baru ini demokrasi Pancasila masih agak mirip dengan demokrasi pimpinan. Masa demokrasi Pancasila menunjukkan keberhasilan dalam politik. Hal ini dibuktikan dengan keberhasilan penyelenggaraan pemilihan umum secara teratur yaitu pada tahun 1971, 1977, 1982, 1987, 1992, dan 1997. Adanya pemilu yang teratur memang merupakan tekad awal baru untuk membangun kembali demokrasi di Indonesia, dan ini telah diatur dalam Undang-Undang tentang Pemilihan Umum tahun 1969, tepatnya 1 tahun setelah Jenderal Soeharto dilantik menjadi presiden. Ada masa demokrasi Pancasila di era 1998 sampai sekarang. Masa demokrasi Pancasila reformasi inilah terjadi penyempurnaan dan peraturan yang dianggap tidak demokratis dengan meningkatkan peranan lembaga negara, menegaskan fungsi dan wewenang pemerintahan dan pembagian kekuasaan lebih merata. Proses reformasi politik di Indonesia fase jatuhnya Presiden Soeharto pada Mei 1998 telah membuka peluang bagi tumbuhnya nilai-nilai demokrasi dalam mewujudkan suatu pemerintahan yang baik. Proses reformasi itu terbagi ke dalam 2 fase, yaitu yang pertama ada transisi demokrasi, yang sebenarnya masa transisi ini adalah fase yang paling singkat, namun paling menentukan karena ketidakberhasilan suatu negara dalam proses demokrasinya, tergantung pada proses transisi demokrasi. Tumbangnya Orde Baru telah membuka peluang terjadinya reformasi politik dan proses demokratisasi di Indonesia. Pengalaman pada masa Orde Baru juga telah membuat Indonesia menyadari bahwa demokrasi penting bagi tumbuhnya kesejahteraan rakyat. Dan yang kedua, ada konsolidasi demokrasi setelah proses transisi demokrasi berhasil. Maka selanjutnya adalah konsolidasi atau pemantapan sistem demokrasi. Menurut Kacung Marijan, konsolidasi demokrasi menjadi penting karena seiring dengan beberapa kali negara yang berusaha melakukan proses demokratisasi justru gagal di tengah jalan karena proses transisinya yang tidak selesai atau gagal dalam proses konsolidasi. Sebuah sistem yang demokratis sehingga negara itu kembali menjadi sistem otoriter dan diperintahkan kembali oleh sang diktator.
Konsep utama dari proses konsolidasi demokrasi menurut Andreas Kandler adalah manakala ada suatu negara yang menghadapi stabilitas rezim, itu artinya bahwa konsolidasi diperlukan oleh seberapa stabil rezim. Dalam hal ini adalah bagaimana konsolidasi demokrasi menjadi berhasil bila stabilitas rezim yang demokratis itu juga dapat terjaga bila demokrasi parlementer, demokrasi pemimpinan, demokrasi terpimpin, dan demokrasi Pancasila selalu memenuhi tantangan politik. Salah satunya kemunculan rezim diktator. Maka di era reformasi ini, sektor ekonomi yang menjadi tantangan bagi proses konsolidasi demokrasi Indonesia, sekaligus menentukan kemanakah arah demokrasi Indonesia pasca reformasi. Apakah seperti yang akan kita ciptakan oleh para for the performing pas bangsa Indonesia atau mungkin ke arah lainnya? Terima kasih. Mungkin cukup sekian materi mengenai demokrasi Indonesia. Mohon maaf bila ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.